kemarin sudah kita banyak sampaikan, termasuk pola candle yang itu bisa berpengaruh untuk nanti entry kita. Ada banyak sekali, tapi intinya yang menjadi inti sebenarnya adalah rejeksi, penolakan. Yang kedua ada loss momentum. Yang ketiga ada namanya perubahan warna. Itu saja. Nah, perubahan warna ini minimal harus setengahnya. Kalau kita berbicara nanti ada doji, ada hammer, itu sama, ada rejeksi namanya. Ini doji, ini hammer. Nah, ini namanya rejeksi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada struktur yang mengiringi. Yakni ketika dia naik harus mendekati area resisten atau paling tidak mendekati range-nya. Kalau ini saja tidak bisa berdiri sendiri, ini saja tidak bisa. Jadi harus ada kecenderungan dulu. Ada juga namanya hammer, ini tadi. Ada juga namanya engulfing. Engulfing itu kan gambarnya kan menutup atau lebih panjang. Dan ini tidak bisa berdiri sendiri di sini. Dia harus ada struktur yang mengiringi. Yakni ketika dia bergerak naik, maka sebelumnya dia harus turun dulu. Nah, apakah ini tren atau di sini menyentuh supportnya? Dia harus mengiringi dulu. Kemudian perubahan warna di sini kan kelihatan nanti. Ini merah, kan turun itu merah dulu ini. Kemudian hijau di sini. Dengan demikian kalau kita lihat hijaunya lebih panjang, bahkan bukan lebih dari setengah tapi lebih panjang. Maka ini bagian dari trigger juga. Kita bisa melihat dari pola candle. Boleh saja. Oh, itu namanya engulfing. Boleh. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada rangkaian lain yang mengiringi. Contoh misalkan begini. Saya menyebut engulfing. Engulfing itu harus ada trennya. Harus ada area support resisten. Dia bergerak turun. Kemudian ini membentuk satu kecenderungan. Terlepas apakah nanti dia berada di area support atau tidak, tapi ini sudah membentuk satu kecenderungan. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri, ternyata ini ada support. Maka pola candle yang berada di area puncak, berada di trend, berada support resisten, di situ punya kekuatan validitas yang tinggi. Merah, kemudian hijaunya menutup candle sebelumnya, body candle sebelumnya ditutup. Demikian juga ketika dia naik, ini. Begitu naik selalu kita perhatikan candle itu terbentuk seperti apa yang terbaru itu. Oh, ternyata dia bodinya tebal. Di sebelah kiri ada enggak di situ resisten? Kalau ada resisten, ada penolakan, maka kita tunggu konfirmasi berikutnya. Apakah nanti jadi merah atau bahkan dia akan kembali lanjut. Kalau jadi warna merah, maka peluang dia akan bergerak turun. Sebaliknya kalau dia break di atas hijau, maka akan kembali lanjut naik. Ternyata ini mulai merah di sini. Ini mulai merah. Kemudian kalau dia mencoba naik juga mulai gagal lagi. Nah, yang paling penting ketika kita melihat ada pola di sana, engulfing ini, maka lihat sisi sebelah kiri. Oh, ternyata berada di resisten, betul. Apa konfirmasi lainnya? Oh, ternyata ada rejeksi. Sebelumnya ternyata ada rejeksi. Ada pengurangan kekuatan. Nah, ini menjadi valid dengan melihat pola engulfing, bearish engulfing, tapi secara struktur dia berada di area resisten. Secara struktur candle sebelumnya sudah memberikan petunjuk bahwa kekuatan bullish mulai berkurang, mulai habis dan akhirnya berubah warna. Gitu ya. Jadi jangankan menutup lebih dari setengah pun cukup, atau setengah, minimal setengah pun cukup. Jadi begini, ini naik lagi. Kita amati yang terakhir warna hijau di sana ya. Misalkan dia naik sampai di sini. Kemudian sudah mulai ada warna merah. Merah ini kalau kita ukur belum ada setengah, berarti tidak valid. Kalau kita lihat secara pola candle, ini namanya harami. Ya, harami itu petunjuk dia akan berbalik dari tren naik jadi turun. Tetapi tentu untuk mengkonfirmasi lebih baik kita tunggu satu konfirmasi lagi yang ini lebih dari setengah. Maka kita bisa entry berikutnya di sini. Memang ini harami, memang bagian dari pola candle. Kalau kita lihat namanya pola candle, namanya ini harami. Candle di mana
bodinya lebih pendek dari sebelumnya. Ini candle yang dengan banyak pola begini ya, mungkin kita sudah banyak mendapatkan materi begini dari berbagai media sosial. Kalau kita menghafalkan nama-nama, tentu nanti akan kesulitan. Satu pola candle itu namanya bisa beda-beda, bisa banyak sekali. Bahkan bisa ratusan pola candle. Nah, kembali lagi, yang paling penting adalah konsepnya. Dari sisi logika ini ketemu. Ya, pola apapun akan ketemu. Ya, saya contohkan begini ya. Ini pola namanya piercing bullish ya. Piercing bullish. Ada lompatan di sana, bukaan dan tutupan dia lompat. Di mana lompatnya harusnya kalau merah ditutup di sini, kemudian candle berikutnya bukaannya kan lurus. Ini dia ada lompatan ke bawah, kemudian naik. Mungkin kita tidak jeli dengan lompatannya, tetapi dari sisi logikanya, dari sisi visual, kasat mata, muncul candle warna hijau yang ini bahkan lebih dari setengahnya. Ya, istilahnya dalam pola candle piercing bullish. Ada juga namanya rising tree method seperti ini. Polanya adalah dia candle hijau, kemudian ada 3 candle merah. Yang 3 candle merah ini masih lebih panjang dari hijaunya. Kemudian dikonfirmasi candle berikutnya hijau. Yang hijau ini bodinya lebih panjang lagi dari merahnya, bahkan dari hijaunya di sini. Ini namanya rising tree methods. Atau kalau kita logika paling gampang, tidak usah dengan pola ini namanya. Kita cukup melihat dari sisi pertarungan candlenya. Pertarungan candle. Ada candle hijau, dia sempat naik, kemudian merah ini mencoba melawan, kemudian setelah itu hijau. Merah ini kalau kita kumpulkan segini. Dari sisi tren dominan hijau, merah mencoba melawan, kemudian setelah itu hijau ini lebih panjang, menutup dari merah. Maka dari sisi pertarungan candle, inilah yang menjadi pemenang. Ini dari sisi logika. Termasuk dia menggunakan pola begini ya, sama ya. Intinya mana dia yang mendominasi, maka dia akan lebih condong. Ada pola namanya spinning top. Pola di mana candle ini mulai harga pasar itu mulai ragu, ditunjukkan dengan sumbu di atas dan di bawah yang hampir seimbang. Ini menandakan pasar ini lagi bimbang. Secara tren dia naik, tapi berada di atasnya sudah mulai bimbang, dia turun juga mulai berat. Sehingga candle seperti ini adalah candle yang meragukan, menunggu konfirmasi. Kita bisa menunggu hijau sampai menutup sumbu di atas, atau kita tunggu merah sampai di bawah sumbunya. Lebih enak, lebih nyaman itu pakai logika ya. Karena pola apapun akan ketemu. Pola apapun akan ketemu di sana. Namanya tweezer. Ini yang kita juga sering sampaikan. Ada tweezer. Tweezer itu adalah sejajar. Artinya kalau dia turun bodinya sejajar atau sumbunya mungkin yang sejajar, sama. Bodi atau sumbunya. Dari sisi logika, dia bergerak turun, low-nya sampai di sini. Harga terendah sampai di situ. Berikutnya, dia mencoba kembali turun, tapi hanya terhenti sampai di situ. Artinya di bawah itu menjadi resisten, menjadi support yang terdekatnya. Di mana di area di situ disentuh, kemudian tidak mampu menembus. Kemudian dia berubah warna, dan warna ini juga kalau kita lihat lebih dari setengah di sini. Maka ini sudah berpengaruh, sudah punya petunjuk dia akan koreksi berbalik naik. Nah, nanti beda lagi ketika dia sudah muncul merah lagi, sudah lebih rendah dari sini. Nah, nanti akan cenderung turun ganti. Lah kenapa ini memberikan petunjuk turun? Ada sumbu di sana, mencoba naik gagal, mencoba turun juga gagal. Sebenarnya ini tidak bisa menjadi petunjuk arah turun. Akan menjadi konfirmasi ketika sudah mulai muncul warna merah dan sudah menembus lebih dari low sebelumnya. Nah, ini kita berpikir dengan trigger, dengan pola candle
yang dengan logika. Kalau dengan nama banyak sekali. Ini belum lagi nanti yang lain ya.